Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya melanjutkan tulisan saya, atau ini merupakan serial yang saya mulai pada episode ini, yaitu serial tentang menuju negara adikuasa 2045. Tema yang saya ambil untuk episode dalam rangka menuju negara adikuasa 2045 itu saya beri judul Siapa Memonopoli Siapa. Saya beri subjudul Migas. Jadi ini nanti akan dikupas oleh para panelis saya. Saya berbahagia sekali untuk episode ini saya ditemani oleh para panelis yang handal di bidangnya masing-masing. Dua orang dari mereka adalah teman-teman yang ada di pemerintahan atau yang membuat polisi, dan dua teman yang selalu kadang-kadang mendukung, lebih banyak mengkritisi kebijakan itu. Tetapi ini yang saya ingin mencari kerucut daripada dialog kali ini. Saya sapa dulu. Yang pertama sudah tidak asing lagi, beliau ini adalah panelis saya sudah hampir 3 tahun kali, Bapak Dr. Qurtubi. Selamat datang, Mas Qurtubi. Terima kasih, Pak. Masih ini sudah kesini ya? Ya. Sudah kesini. Ini studio yang didesain baru. Pak Qurtubi adalah pengamat migas, direktur dari Center for Petroleum and Energy Economic Studies. Begitu ya, kurang lebih. Yang berikutnya Bapak Dr. Insinyur Rudi Rupiandini. Selamat datang, Mas Rudi. Beliau tidak mau saya sebut, tetapi sekarang ini beliau adalah Deputi Pengendalian Operasi BP Migas. Begitu ya, Pak Rudi? Ya. Tapi when he was younger, dia adalah panelis saya yang handal banget. Jadi sekarang ini sebetulnya kayak rumah dia sekarang ini. Yang berikutnya yang baru ini, saya berterima kasih Bapak Insinyur Marwan Batubara. Selamat datang, Pak Marwan. Senang Anda bisa datang nih. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies. Suaranya, komentarnya selalu saya baca. Yang berikutnya Bapak Muhammad Hussein. Selamat datang, Pak Hussein. Ini yang pertama ya, Pak. Direktur Hulu PT Pertamina Persero. Bapak sekalian, saya mau memberi enlightening sedikit ya untuk mengawali diskusi kita ini. Jadi judulnya memang siapa memonopoli siapa. Ini sebetulnya kemarin saya terpengaruh oleh statementnya Pak Hussein ketika dia mengatakan ada beberapa lapangan yang sudah selesai kontraknya. Tanda petik agak terbengkalai ya di sana sini gitu. Beliau mengatakan ini sebaiknya dieksplor lagi, diaktifir kembali oleh Pertamina. Kemudian ada pendapat-pendapat yang memang yang satu ingin bekerja kenceng, yang berikutnya polisinya bagaimana? Boleh tidak Pertamina seakan-akan memonopoli itu? That's fine. Yang berikutnya, mengapa saya kasih ini dalam konteks negara adikuasa? Karena saya bacakan salah satu artikel saya yang dimuat Kompas itu, PDB kita itu ketika kita menempati posisi nomor 16 di G20 adalah 7.300 triliun PDB kita. Saya punya mimpi kalau itu bisa kita naikkan 3.000 saja dalam 3, 4, 5 tahun ini, itu kita bisa meningkat dalam posisi yang ke-11. Dan untuk kawasan Asia itu, sekarang Indonesia itu kan Indonesia ini bukan tongkang lah, Indonesia itu kapal induk gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, salah sedikit itu kegoyangannya bukan kayak tongkang. Kalau tongkang salah itu cuma riak gelombang kecil, tapi kalau kapal Indo itu pengaruhnya bukan main. Kedua, memang saya ingin mengangkat supaya
ada nuansa baru. Kita ini jangan terlalu noisy, tapi voiceless. Noisy saja, tapi tidak voice. Gitu. Noise, not voice. Nah, dalam hubungan hari ini, saya ingin ke Pak Hussein dulu deh ya, karena ada hubungannya ya, Pak Hussein. Pak Hussein, ini kan Anda ini saya tidak tahu kalau dari produksi yang 935.000 mau dinaikkan menjadi 945 kalau tidak salah ribu, itu nyari 10.000 susah banget gitu sekarang ini. Pak Hussein, menurut saya kok tidak pantas negara ini yang masih punya sumur, yang masih mungkin lifting untuk mencapai kembali saja ke 1 juta, 1.200.000 tidak bisa. Apa yang terjadi, Pak Hussein? Jadi kalau dari kami Pak, dari Pertamina Pak Sugeng, ngelihatnya lebih operasional lah begini. Jadi di penugasan ke kami dari pemerintah di 2015 kami menjadi perusahaan berproduksi MBOE Pak, jadi minyak dan gas di area, di ekuivalenkan itu 750.000. Sekarang roughly lah antara 400 sampai 450.000. Sehingga dari sekarang sampai 4 tahun ke depan 2015 target kami menambah 300 sampai 350.000 barel oil equivalent setiap harinya. Nah, begitu saya jadi direktur 6 bulan yang lalu ini, saya merasa ini memang sesuatu yang sangat agresif, sangat ambisius ya. Tapi memang negeri ini kelihatannya memang butuh di situ karena sekarang produksi kita di tataran 945 kalau di APBN ya Pak ya. Kita experience kita pernah 1,6 juta barel Pak. Nah, salah satu yang kami melihat mengejar itu, hal-hal itu adalah kami sudah mengajukan surat ke pemerintah di mana lapangan-lapangan yang akan habis masa kontraknya dalam periode katakanlah 10 tahun ke depan, karena dari peraturan kan kebijakan perpanjangan itu boleh dilakukan dalam periode itu. Kami sudah kirim surat ke pemerintah meminta lapangan-lapangan itu untuk selanjutnya dikelola oleh kami. Seperti halnya yang terjadi sekarang di West Madura. Lapangan West Madura yang sebelumnya dikelola oleh PSC lama, sekarang 80% oleh kami sebagai operator. Ini sudah berlangsung dari bulan Mei Pak. Kira-kira itu dulu Pak. Sekarang dari 945.000 barrel itu yang Pertamina sendiri berapa Pak? Kalau Pertamina saya kira sekarang kami mungkin 60, 130, 190 antara 200-210 ribu Pak, posisi kami Pak. Okay. Kalau hanya ngomong ini karena ini hanya ngomong minyak Pak. Ngomong minyak saja. Karena kami kira-kira setengahnya lagi adalah yang produksi kami dari gas Pak. Dari gas. Kalau yang dari minyak sekarang rata-rata sekarang yang tadi lah Pak 200-210. Itu termasuk JOB atau on? Seluruh Pak, seluruh kami dengan partner kami dengan JOB dengan TAC dengan. Kalau dengan gas equivalent barrelnya berapa Pak? Nah, kalau dengan gas ya itu kita akan nambah lagi 200-250 lah, sekitar 250.000 barel oil equivalent lah per harinya. Jadi kalau gitu tambahin ke 935. Kalau kita ngomong 935 itu sebetulnya baru minyak ya Pak Rudi ya? Baru minyak saja. Kalau minyak posisi kami, kontribusi kami itu sekarang di 210. 210. Alright, oke. Sehingga, nah ini untuk mengejar juga katakanlah kalau ngambil setengahnya lagi dari target 300.000, target kami menambahkan, kalau omong gampangnya kan, dalam 4 tahun kami harus menambah produksi harian, nambah another 150.000 lah. Alright. Let's put that simple number begitu. Saya simpen dulu Pak Rudi ya, Pak Kurtubi. Kalau mau menuju negara adikuasa, memang energi sudah pasti menjadi tulang punggung. Habis itu tentu pangan, habis itu militer, habis itu beras, pangan, beras, kemudian industri dalam negeri tentu seperti kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain. Minyak ini masih bisa dipush to the limit oleh kita sendiri
ada willingness untuk itu, dengan siap supaya membendung yang noise tadi di dalam masyarakat, berikan dia satu enlightenment baru, satu arah bernegara baru, mungkin nggak dioptimalisasi. Pak Qurtubi. Ya, terima kasih. Saya pikir Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menganugerahkan kepada bangsa ini potensi kekayaan sumber daya hidrokarbon, khususnya minyak dan gas, termasuk batu bara, yang relatif jumlahnya amat sangat besar, resources. Tetapi cadangan terbukti atau proven reserve yang bisa diproduksikan saat ini relatif amat sangat kecil. Minyak misalnya, sumber daya kita, resource kita, berkisar antara, yang paling pesimis antaranya 50 miliar barel sampai sekitar 89 miliar barel. Resources artinya sumber daya minyak yang ada di perut bumi yang secara geologis ada di perut bumi Nusantara. Semakin banyak data ditemukan, ini akan semakin lebih mungkin ditemukan. Ya, tetapi untuk merubah sumber daya, resources menjadi cadangan terbukti, itu butuh investasi, butuh pengeboran. Ya, dimana sampai saat ini dalam 10 tahun terakhir investasi pemboran eksplorasi itu anjlok luar biasa, sehingga nyaris tidak ada penemuan cadangan baru dalam 10 tahun terakhir ini, sehingga kita hanya memproduksikan dari cadangan yang sudah ada, cadangan lama. Sehingga turun terus cadangan terbukti kita yang sekarang sekitar 3 miliar barel. Produksi sasaran APBN nyaris setiap tahun gagal dicapai, yang sekarang sasaran 945 ribu. Mungkin saya koreksi tadi, lifting sampai sekarang sejauh ini sekitar 905 ribu barel per hari, bukan 930. Bukan, 905. Menyedihkan. Kita menjadi importir keluar dari OPEC. Tetapi saya yakin, kita optimis dengan melihat resource tadi yang begitu besar. Sebab resource yang di Indonesia ini setara dengan resource yang ada di Gulf of Mexico, setara dengan resource yang ada di Asia Tengah, di Afrika Barat. Ya, setara. Memang lebih kecil dari Teluk Persi, bicara resource. Tetapi karena kita salah kelola dalam 10 tahun terakhir ini, menyebabkan investasi sektor hulu anjlok luar biasa, bukan karena resource-nya ada, karena salah kelola. Dalam 10 tahun tidak ada ditemukan. Nah, kalau ini kita perbaiki, saya yakin, saya optimis, kita sebagai bangsa, mestinya pemboran eksplorasi di negeri ini 1 tahun, minimal 400 sumur. Ya, jadi kita malu dengan Malaysia, malu dengan Filipina, malu dengan Vietnam, yang mampu menarik pemboran eksplorasi investasi baru lebih banyak daripada kita, padahal luas wilayah mereka jauh lebih kecil dari kita. Ya, mestinya kita 10 kali Vietnam, mestinya kita 20 kali Malaysia jumlah pemboran eksplorasi per tahun, melihat luas wilayah, sebab potensi minyak dan gas itu bisa di darat, bisa di laut. Ya, nah sekarang kita rendah sekali. Nah, saya sudah berbicara ini lebih 10 tahun karena sistem yang salah. Ya, nah kalau kita mampu memperbaiki, saya optimis. Setidaknya kalau undang-undang kita perbaiki 2012 sudah bisa kita menarik investor baru, terutama untuk pemboran di laut dalam, di Selat Makassar, di laut bandar, laut dalam intinya, terutama Indonesia Timur. Itu potensi minyaknya luar biasa. Kalau mereka datang, saya pikir saya hitung 2020 produksi minyak kita sekitar 2 juta barrel per hari, bisa 2 kali lipat yang sekarang. Itu dari blok baru. Belum kita bicara lapangan besar, tetapi produksi turun, lapangan Minas di Riau. Itu bisa di EOR, Enhanced Oil Recovery, dengan mengalirkan CO2 dari Natuna. Natuna CO2-nya begitu besar, dialirkan ke lapangan Minas, bisa 2 kali lipat ditingkatkan itu produksi Minas. Dengan EOR dari CO2. Dari CO2 yang merupakan liability bisa dimanfaatkan untuk itu. Ini bisa kita optimis, Pak. Kalau sekali lagi sistemnya kita rubah, disederhanakan, sehingga investor itu bisa masuk. Mengapa Brazil bisa menemukan cadangan besar di laut dalam? Kenapa kita tidak? Mengapa Angola bisa di laut dalam, di seberang Luanda situ? Bisa laut dalam, kita begitu kaya.
resource di laut dalam ini tidak bisa terjamah karena sistem yang nggak bagus. Jadi kalau mau menuju ke negara adikuasa 2045 itu minyak kita harus dinaikkan sampai berapa? 2 juta barrel per hari minimal tahun 2020. 2 juta barrel per hari bisa mendukung kita menjadi negara adidaya. Ya, sebab dengan begitu GDP dari sektor migas langsung naik, ketergantungan pada minyak impor langsung berkurang, penciptaan lapangan kerja, industri penunjang migas akan menciptakan lapangan kerja yang begitu besar, ya. Ini yang cara untuk mengelola sumber daya alam. Ini baru migas, belum nanti batu bara, ya. Alright, good point. Saya simpan Pak Marwan dulu, Pak Rudi. Yep. Mau nggak kita menjadi negara adikuasa? Ada elemen yang mendukung tidak, Pak Rudi? Oke, kalau kita berkaca ke belakang sedikit, seperti yang Pak Qurtubi tadi sampaikan, bahwa reserve kita kan kurang dari 4 miliar, cadangan maksudnya, sementara sumber daya alamnya 50 miliar barrel. Yang 4 atau 3,8 persisnya itu, kalau diproduksikan dengan 900.000 saja, nggak usah pakai 2 juta, itu umurnya 12 tahun, Pak. Artinya 12 tahun dari sekarang kita tidak akan pernah punya lagi produksi minyak. Yang cadangan, yang 4 miliar. Yang 4 miliar. Nah, hal ini harus ditingkatkan seperti Pak Qurtubi tadi sampaikan untuk bisa sampai 50 miliar lagi. Catatannya adalah kita harus memiliki investor-investor yang handal. Tadi Pak Qurtubi sudah menyampaikan 10 tahun terakhir tidak ada investor yang handal yang masuk yang besar-besar. Bahwa jumlah investor di bidang migas itu banyak, sekarang sudah sampai 240-an lebih. Sementara dulu hanya di bawah 100. Itu ternyata investor-investor yang datang bukan yang besar-besar. Oleh karena itu ketika tadi Pak Hussein mengatakan produksi Pertamina yang ekivalen 200 barrel total atau kira-kira 120 dari Pertamina EP sendiri, akan dinaikkan menjadi 450 dengan cara mengambil alih apa-apa yang sudah dikelola oleh BP, oleh Total, oleh Unocal. Kalau saya lihat dari view-nya nasional, itu tidak akan merubah. Kenapa? Karena lapangan-lapangan yang tadi diambil alih Pertamina mengakibatkan Pertamina naik portfolionya dan menaikkan produksi Pertamina naik, yes. Tapi di dalam tataran nasional, tidak bertambah. Jalan di tempat malah. Jalan di tempat. Kita harus mengundang kembali Seven Sister kita. Yang dulu ada Shell, Total, Unocal yang besar-besar untuk mau hadir kembali. Menggali tadi yang jauh di dalam laut yang sekarang sudah 2.000-3.000 meter. Yang dengan investasi yang sangat besar. Yang tentunya suka tidak suka, pertanyaan tadi, ketika menuju negara adikuasa, siapakah nanti yang akan, atau siapakah yang memonopoli siapa? Suka tidak suka, kalau dipilah investor yang nanti akan memonopoli industri migas tetap adalah mereka-mereka yang memiliki investasi besar seperti Seven Sister tadi. Suka tidak suka. Tetapi sampai hari ini pun dari pendapatan migas ini berbeda dengan pertambangan. Migas ini masih menyisikan kira-kira 62% pendapatannya itu untuk negara. Setelah dipotong oleh bagian mereka 15% minyak, 30% kalau gas, dipotong dengan cost recovery, masih 65% bagi pemerintah itu diperoleh. Haknya. Beda dengan pertambangan yang menggunakan metode bukan PSC tetapi menggunakan kontrak karya, di mana pemerintah hanya mendapat royalti juga dari pajak, dan itu jauh lebih rendah. Pemerintah kurang dari 40% bagian. Apalagi ketika kita berbicara Freeport yang sekarang rame. Jauh di bawah 40%. Oleh karena itu, kalau bagi saya adalah kuncinya bagaimana kita menarik para investor itu agar cita-citanya, walaupun tadi saya kurang setuju dengan Pak Qurtubi, 2020 menurut saya dari pengalaman untuk mengeluarkan minyak itu perlu 15-20 tahun. Jadi kalau saya hitung per tahun ini investor datang, berarti 15 tahun tambah 2030 deh. Saya kira cita-citanya Pak Qurtubi dapat tercapai. Agak pas hitungan saya dah ya. Ya gitu kira-kira itu bisalah tercapai. Tapi boleh lebih optimis, boleh. Oh, boleh lebih optimis. Mengapa saya katakan 15 tahun, 10 tahun? Karena ketika mereka diberi kesempatan 10 tahun untuk eksplorasi,
ditambah untuk development peralatan dan sebagainya kira-kira 2-3 tahun, mostly 15 tahun insya Allah bisa terjadi. Jadi artinya untuk memenuhi energi nasional yang suka tidak suka akan selalu naik, sejalan dengan naiknya di GDP, dan Indonesia itu posisinya GDP-nya sangat kecil, masih sepersepuluh GDP internasional yang bagus, seperti Jerman dan Amerika, berarti energi pun akan naik kira-kira nanti sampai 10 kalinya. Dari mana lagi? Padahal hari ini, per hari ini nih, tidak kurang 70% energi ini disopang atau ditopang oleh minyak dan gas. Dan ini menurut saya kebijakan di mana energi nasional ditopang oleh minyak dan gas harus segera diubah supaya gas itu dipakai sebagai komoditas, sebagai barang yang memberi multiplier effect. Tidak dibakar, tidak untuk energi. Biarkan energi untuk hal-hal lain. Tapi kita sadar, geothermal aja baru 2%. Air saja baru 7%. Batu bara aja baru 9%. Padahal kita masih punya energi-energi lain termasuk biofuel, matahari, angin, ombak dan sebagainya. Itu sampai hari ini tidak bisa bersaing dengan migas. Karena Pak Qurtubi sering mengkritisi harga minyak yang ditekan terlalu rendah sehingga dianggap minyak bukan sesuatu. Kita tidak terlalu hormat pada migas sehingga kita menghambur-hamburkan migas. Padahal kita, kalau saya banding tadi, 4 miliar itu kira-kira hanya 0,3% cadangan dunia. 0,3% cadangan dunia. Bandingkan dengan yang namanya Saudi Arabia, cadangannya itu 264 miliar. Kita hanya kira-kira 3,8 atau 4 miliar. Jadi kalau lihat kondisi cadangan hari ini, tidak ada rasa di mana kita bisa mengembalikan kedikjayaan kita di bidang energi ini. Tapi itu bisa terjadi apabila diikuti sarannya Pak Qurtubi tadi. Mari kita datangkan kembali investor-investor besar seperti pada zaman tahun 50-60 waktu itu. Sehingga muncullah galian-galian baru dan sebagainya. Sehingga ditopanglah energi kita dari situ. Sedangkan yang terakhir saya ingin menyampaikan lagi, tadi mengkritisi bahwa apa yang dilakukan saat ini, selain kita mendapatkan uang dari minyak dan gas, kita lihat ada sedikit pergeseran di mana migas itu bukan hanya sebagai revenue generating, bukan sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan negara yang sekarang ini kira-kira 250 triliun per tahun dari 1.400 triliun yang dianggarkan negara. Sementara dari mineral lainnya, emas, perak, batu bara dikumpulkan sama-sama hanya 100 triliun. Jadi artinya dari revenue generating aja sudah menjadi tulang punggung, ditambah lagi multiplier effect. Jangan lupa, walaupun pajak itu cukup besar, bahwa pajak pun diperoleh juga dari kegiatan-kegiatan migas. Ditambah pula dari penunjang-penunjang operasi yang juga semuanya membayar pajak dan memberi kehidupan dan juga memberi efek-efek yang lain. Makin besar makin produksi, makin besar lagi kegiatan, multiplier makin besar. Jadi suka tidak suka migas ini harus diamankan, harus ditingkatkan, bukan hanya untuk memenuhi energi nasional, tetapi untuk ketahanan negeri ini di masa yang akan datang. Alright, Pak Marwan, sambung ya Pak ya. Saya agak merubah, saya punya direction dari meja forum saya itu. Yang kemarin hampir 7 tahun itu betul Pak Qurtubi tadi, hampir seluruhnya kita criticize. Saya mengajak teman-teman ini coba, jadi saya kritisisme saya itu begini, punya reserve 50 miliar, yang cadangan 3,8 atau 4. Itu kan besar sekali sebetulnya. Jadi Anda setuju dengan teman-teman ini, jadi saya tidak terlalu mengada-ada kalau kita bisa negara adikuasa 2045 itu. Kalau migas kita memang dikelola secara benar, atau lebih optimis, lebih full blast gitu cara mengurusnya from day one sekarang. Peduli amat dengan hiruk pikuk yang di masyarakat, tapi kita fokus terhadap itu, Pak Marwan. Ada 2 hal Pak, saya lihat kalau kita mendasarkan perkiraan kita itu atas penyelenggara negara yang bisa dipercaya dan objektif untuk kepentingan rakyat, itu optimisme memang beralasan. Tapi sesudah reformasi saya melihat saya khawatir, ya. Faktanya
kita bicara reformasi, tapi kondisi justru menjadi semakin parah. Kita tahu bahwa Undang-Undang Migas itu dibuat atas dasar tekanan IMF, karena kita waktu itu berhutang. Mereka minta kita merubah undang-undang yang sebetulnya sudah bagus. Kita tahu, tapi justru begitu lama waktu yang kita gunakan untuk melakukan perubahan, tidak kunjung juga kita rubah. Nah, jadi di sini sebetulnya masalah optimis atau tidak lebih tergantung kepada siapa penyelenggara negaranya dan bagaimana komitmennya. Kalau komitmennya seperti yang ada selama ini, saya memang menjadi sangat pesimis. Ya. Kemudian hal lain lagi, tadi disebutkan soal Seven Sisters. Saya kira kita setuju dengan itu, tapi kita juga harus mencatat bahwa yang namanya kontraktor asing terutama, itu kan hanya mikirin dia dapat berapa yang maksimal. Ada cara lain sebetulnya, kita harus memperkuat yang namanya BUMN kita itu. Ini kan sudah dijamin oleh konstitusi. Kenapa tidak misalnya potensi yang besar itu kita jadikan sebagai underlying asetnya Pertamina. Dengan begitu dia punya power untuk bisa mendapatkan dana-dana untuk melakukan eksplorasi. Oleh kita sendiri. Oleh kita sendiri. Jadi paralel. Jadi tidak hanya tergantung kepada Seven Sisters. Ya. Jadi saya setuju bahwa kita memang harus mengambil dulu yang gampang. Kalau memang sudah habis masa kontraknya, seperti Pak Hussein bicara soal Blok Mahakam atau West Madura, ini kan bisa menjadi leverage bagi Pertamina untuk dia bisa meningkatkan modalnya. Dengan begitu dia bisa menyisihkan untuk melakukan eksplorasi. Tapi kalau ini saja seperti terjadi pada West Madura Offshore, itu dilakukan last minute, tinggal 1 bulan atau malah tinggal 2 minggu baru diputuskan. Lalu kita bicara soal lifting yang turun. Bagaimana tidak turun kalau namanya kontraktor kan butuh kepastian. Kalau tinggal seminggu waktunya atau tinggal sebulan, dia tidak punya waktu untuk melakukan investasi tambahan, ya itu pasti akan semakin turun. Tapi kalau kita sudah putuskan sejak 2 tahun sebelumnya misalnya, ini kan bisa menggenjot dan buktinya Pertamina bisa menambah produksi dari West Madura Offshore itu. Kemudian soal Blok Mahakam, 10 tahun, jadi 2007 sekira sudah ada surat dari Total. Kemudian Pertamina juga mengajukan untuk bisa mendapatkan sekian persen. Nah, kalau ini cepat diputuskan, ada kerjasama dari awal, dengan begitu investasi bisa dikucurkan dan tadi bicara lifting itu bisa ditingkatkan. Nah, masalahnya ini saya melihat tidak ada komitmen yang kuat. Di zaman reformasi ini tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah kita. Ini lebih kepada transaksi. Kenapa misalnya masalah West Madura itu diputuskan sebulan sebelumnya? Karena memang ada transaksi. Hanya karena kita laporkan ke KPK saja itu lalu berubah. Tadinya itu ada swasta yang tidak jelas di mana alamat perusahaannya itu mendapatkan saham. Ini karena apa? Karena masalah pemerintahnya itu tidak punya komitmen dan rawan dengan perburuan rente. Itulah yang terjadi, Pak. Nah, satu hal lagi saya kira kita punya cadangan energi baru yang disebut sebagai CBM. Sekarang di Amerika, itu yang mereka siapkan misalnya akan mengimport LNG sangat besar, menyiapkan receiving terminal. Ternyata mereka berhasil dengan shale gas, energi baru. Itu ada sekitar 40-an terminal yang tidak terpakai karena mereka bisa menciptakan energi baru lewat shale gas tadi. Nah, kita punya CBM, ini bisa juga digenjot untuk nanti memenuhi kebutuhan energi kita ke depan. Di samping tadi yang bicara eksplorasi untuk 50 miliar barrel tadi. Jadi di samping yang 50 miliar barrel, Pak ya, potensi itu resources untuk dieksplorasi, kita juga bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap CBM kita yang sangat besar itu sekitar 453 triliun kubik feet. Nah, ini harus ke sana, ada komitmen. Alright. Pak Marwan, bagus sekali. Jadi sebelum Pak Hussein ya barangkali masa reformasi ini agak sedikit di redesign kembali gitu ya. Tetapi forum saya ini saya mau mengatakan pada semua pihak, ini karena sudah dijawab oleh para panelis,
menjadi negara adikuasa itu tidak mustahil untuk Indonesia 2045. Tetapi kalau Pak Marwan tadi mengkritisi, itu karena kecintaan kita pada tanah air ini juga. Bukan mengkritisi untuk sekedar mengkritisi, kan begitu. Ya. Kenapa? Karena nanti Pak Husain cerita, kan baru dari Cina ini. Coba nanti cerita Pak Husain ya. Sekarang musuh kita ini, lawan kita di ekonomi global yang terbuka itu, bukan peperangan dalam arti real. Kelas menengah kita ini yang sedang berkelahi dengan dia. Teknokrat kita yang sedang berkelahi dengan teknokrat negara lain. BUMN negara lain berkelahi dengan kita. Lebih efisien atau dia lebih efisien? Bukan sekedar militer. Jadi itu yang mendudukkan kemudian dengan zaman reformasi yang lenggang kangkung saja, kita sekarang ini kita harus kasih kredit point juga pada pemerintah yang bisa menjaga keamanan, tidak terjadi gejolak yang terlalu ekstrim, bisa mendudukkan negara kita nomor 16 di G20. Kalau ini lebih bagus dengan yang Anda bilang itu, tentu kita bisa menaikkan hanya 3.000 triliun itu bisa dalam 5 tahun saya kira. Coba Pak Husain cerita bagaimana teknokrat di Cina itu yang sesungguhnya itu backbone dari memenangkan pertempuran bekerja untuk minyaknya itu. Jadi kalau kita mau menang ya hanya itu pilihannya. Go ahead Pak. Baik Pak, saya sebelum ke situ saya ingin dulu nyambung yang lain-lain sedikit aja Pak. Ya. Jadi mengenai seperti Pak Marwan bilang, memang dari kami itulah karena kami merasa kami harus dapat privilege sebagai BUMN, kami memulai dengan yang mudah, yaitu melanjutkan saja yang sudah berproduksi. Di samping paraleli kami juga melakukan hal-hal yang mulai dari eksplorasi dan segala. Karena memang kalau lihat dari BUMN di negara lain, mereka memulainya dari hal-hal seperti itu. Jadi itu Pak. Yang pertama. Yang kedua, memang yang Pak Rudi bilang, Pak ini bilang juga Pak Kurtubi mengenai alternatif energi, khususnya di panas bumi Pak. Kebetulan salah satu anak perusahaan kami adalah adanya Pertamina Geothermal Energy, yang utilisasinya itu kalau secara nasional tadi 2, kalau di kami kan baru 4%. Ini yang harus kita segera genjot Pak, untuk semaksimum mungkin dipakai untuk listrik kita. Karena ini kan listrik kita juga sekarang masih besar sekali memakai BBM Pak. Teknologinya segala macamnya kita udah ngerti semua, ini sudah lama Pak. Ini tinggal, nah yang kritikal kan ini soal harga saja antara produser dengan yang mau beli, off-takernya yang mau belinya. Saya kira ini kalau ada kemauan, karena dari sononya ini harga energi ini kan hanya kurang lebih sebetulnya hanya sepertiga dari fuel Pak. Jadi kenapa kita harus memakai fuel terus? Begitu pula kita CBM, kita juga banyak ngomong CBM juga ini angka raksasa sekali dengan shale gas. Belajar dari Amerika sekarang itu sudah 20% dari produksi nasional gas dia. Teknologinya segala macamnya juga sudah clear, kita juga nggak ada masalah sebetulnya di situ. Ini cuma tinggal jalan Pak. Hanya di situ memang ada beberapa yang katakanlah keputusan-keputusan dari pemerintah khususnya yang kunci Pak, sehingga ini semua bisa jalan. Sehingga kita bisa belajar dari Norwegia yang walaupun penduduknya hanya 3-4 juta, produksinya juga sekitar 3 juta. Dia untuk listriknya tidak pakai BBM-nya. Mereka pemakai energi alternatif yang ada di mereka, terutama dari air kalau di sana. Saya kira itu. Kemudian dari EOR Pak, ini terutama dari Pak Rudi lah begitu ya. Saya juga dari sejak saya zaman kuliah soal EOR ini sudah nggak ragu lah Pak. Karena kan minyak itu yang terambil kan sebetulnya katakanlah 25-30% maksimum. Yang sisanya kan belum kita ambil. Dulu karena salah satu barrier economics. Dengan harga sekarang $90 itu, EOR makin economics. Saya tadi cerita sebelum ke sini ke Pak Sugeng, saya ke sana juga ketemu dengan temannya Pak Rudi, Pak Haposan di sana yang juga lihat EOR. Jadi memang kalau belajar dari Cina Pak, mereka melakukan EOR sehingga produksi lapangan mereka yang tadinya hanya 1/4 gitu ya, ini sudah 20 tahun masih bisa bertahan, sekarang di 750.000. Ini satu lapangan Pak. Bagaimana mereka melakukan upaya yang masif dari EOR Pak. Berapa sumur itu? Sumurnya tuh di sana itu jumlahnya tuh udah 40 ribuan Pak. Sudah rapat Pak sumur itu. Satu kota itu ya? Panjangnya itu dari itu 100 kilo itu Pak. Mungkin lebarnya sekitar 20-30 kilo. Isinya dari itu sumur? Sumur itu kalau sampai di kota Dacing itu bahkan sampai di depan mall pun ada
ada pompanya gitu ya, ada sucker rod pumpnya di sana. Jadi demikian masifnya mereka bisa melakukan itu. Yang sesuatu yang by theory begitu ya, kita juga sebetulnya tidak kagum kalau by theory Pak. Cuman yang kagum itu kalau di sana bisa diimplementasikan sudah demikian jauhnya bisa Pak. menjadi kenyataan. Nah ini yang saya juga ingin men-challenge kami khususnya di Pertamina sendiri, bagaimana segera kita lakukan upaya masif EOR, karena EOR itu Pak sesuatu yang sebetulnya minyaknya sudah proven ada. Kalau kita bisa ngambil another 5% aja, itu buat Pertamina, cadangan yang Pertamina itu artinya sudah besar Pak. Jadi harapannya itu. Nah ini kami akan bicara dengan berbagai pihak, dengan BP Migas, dengan pemerintah, bagaimana ini kita segerakan saja menjadi satu upaya yang masif. Tidak seperti sekarang di kami juga memang ada EOR, hanya uji coba. Target Pertamina ke depan itu hanya meningkatkan produksi, hanya ngomongnya 1.000 barel Pak. 5 tahun 2015. Nah saya bilang ini yang target ini harus kita perbaiki. Kalau nggak salah kami yang kami target peningkatan produksi di kami itu kalau nggak salah dari EOR itu 20 atau 30 ribu 2015-nya. Saya kira itu target yang terlalu kecil. Karena kalau lihat dari potensinya sebetulnya kita harus bisa lebih. Ini sesuatu yang insya Allah bisa lebih cepat Pak dibandingkan dengan melakukan eksplorasi yang tadi Pak Rudi bilang 15 tahun. Kalau EOR kita bisa ngomong ini kurang dari 10 tahun sudah on stream lah Pak. Karena memang sesuatu yang sudah tinggal melanjutkan Pak. Good point. Good point. Saya kira demikian Pak. Pak Marwan, kalau BUMN versus Seven Sisters, kalau ada pendapat Seven Sisters itu diberi insentif, undang-undangnya dirubah, mungkin lebih baru. Tapi betul, itu bisa sedikit ada perasaan discomfort karena itu tidak sesuai dengan konstitusi kita ya. Mampunya gimana BUMN itu? Ya, jadi saya kira bukan memilih Pak bagi saya. Tapi justru dua-duanya harus jalan. Seven Sisters kita kasih kesempatan, tapi justru privilege itu harus kita berikan kepada Pertamina. Dengan begitu Pertamina seperti yang dicanangkan Pak SBY di 2006 waktu menyerahkan cepu kepada Exxon, ingin menjadikan Pertamina seperti Petronas katanya. Tapi di sisi lain tidak ada upaya yang intensif untuk membuat Pertamina itu seperti Petronas, justru kakinya diikat gitu oleh pemerintah. Nah, jadi yang saya maksud ini paralel. Paralel karena memang tadi kalau bicara reserve hanya itu reserve to production itu hanya 12 tahun. Ini kan sangat riskan. Jadi memang harus digenjot eksplorasinya. Nah, salah satu yang juga Pak Rudi sudah sempat berapa kali sampaikan itu bagaimana dana depletion premium yang kita sudah canangkan mungkin 5-6 tahun yang lalu, tapi tidak pernah direalisasikan. Ini kan masalah gitu Pak. Nah, kemudian juga saya cenderung ya bicara soal harga BBM yang tadi Pak Kurtubi singgung, mungkin lembaga Bapak ini bisa menginisiasi, mengundang semua yang berkepentingan, pemerintah, DPR, lembaga kajian, kemudian juga kampus-kampus, untuk melupakan masalah politik. Buat kajian yang komprehensif, bahwa bicara subsidi BBM, harga BBM, inilah patokannya. Dengan begitu resources kita setiap tahun tidak habis untuk ini Pak. Kalau sekarang ini kan kita setiap ada gejolak di luar, politik yang lebih dominan, sehingga harga BBM itu menjadi tidak wajar, lebih murah dibanding misalnya Aqua atau minyak makan. Ini kan tidak logis, padahal biaya eksploitasinya itu sangat tinggi. Ya, kita bukan berarti tidak mau subsidi yang tidak mampu. Ya, tapi dengan kajian itu diharapkan ditemukan satu metode sehingga yang tidak mampu itu otomatis bisa kita penuhi kebutuhannya dengan subsidi yang diatur sedemikian rupa. Tapi kajian ini saya kira sangat mendesak supaya kita punya langkah ke depan itu yang memang pasti, karena kebutuhan itu akan kalau bicara negara besar yang adik kuasa yang Bapak sebutkan itu, ini kan salah satu masalah yang harus diselesaikan. Seperti yang juga disampaikan oleh IEA misalnya. Mereka menemukan negara-negara yang memberikan subsidi itu kira-kira hanya 10% yang tepat sasaran. Apakah itu di Iran, di Arab Saudi, di India, di Cina?
Tidak ada yang tepat sasaran. Nah, ini kan harus diperbaiki. Oke. Bukan berarti kita tidak mau mensubsidi orang yang tidak mampu. Tapi sistemnya dan metodenya seperti Alright, apa? good point. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Qurtubi dulu ya, Pak Qurtubi ini memang saya udah dengar ini udah 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi saya mungkin tidak lagi seperti yang Anda sarankan. Saya mau pelan-pelan saja, saya bikin satu serial begini, tidak seminar, tidak kumpul, tapi langsung saja nanti elemennya saya siarkan langsung. Jadi kan itu seperti kalau yang politis tadi, begitu mengenai subsidi, itu sudah langsung politis. Gitu loh, Pak Qurtubi, komentar Anda. Ya, saya pikir kembali untuk menuju negara adikuasa, bicara juga sektor hulu, hilir tadi, subsidi BBM, dua-duanya harus dibenahi. Nggak bisa kita biarkan cara ngelola sumber daya migas seperti saat sekarang, nggak bisa kita biarkan dalam pengelolaan BBM seperti sekarang. Ini semua harus diperbaiki. Ada ketidakberesan yang luar biasa. Ya, pertama, dari sisi hulu untuk meningkatkan produksi ke depan, saya bercita-cita 2020 kalau sistemnya dirubah, saya yakin produksi 2 juta barrel per hari saya tetap yakin. Dicapai. Tapi dengan cara radikal, ya radikal dalam arti dirubah mana yang nggak benar ini secara cepat, ya, secara cepat dirubah sedemikian rupa sehingga investasi baik dari domestik, dari Pertamina, perusahaan minyak nasional yang lain maupun dari asing silakan, ya, sehingga dengan demikian maka resources yang begitu besar bisa segera ditemukan. Begitu ditemukan dalam tempo 5 tahun produksi bisa naik, asal cepat geraknya. Demikian juga dari lapangan lama EOR tadi. Saya tetap berkeyakinan EOR yang paling besar tantangan ini bagaimana meningkatkan produksi minas dengan mengalirkan CO2 dari Natuna. Ini harus segera ada studi, ya. Banyak negara CO2 sudah dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi itu. Lalu tentang masalah BBM. Suatu saat memang subsidi BBM ini harus direduce, bahkan harus dikurangi. Tapi ada cara. Sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan rakyat. Di satu sisi, di sisi lain subsidi hilang. Itu yang harus dicari. Caranya adalah kita punya gas banyak. Bagaimana mengalihkan penggunaan BBM yang bersubsidi ini ke bahan bakar gas. Dibangun infrastruktur. Gas lebih bersih, lebih murah tanpa subsidi. Tanpa subsidi dia lebih murah. Sudah banyak negara-negara lain yang sudah pindah dari BBM ke gas untuk angkutan umum dulu. India, Thailand, Pakistan, Brazil, dan semuanya. Kenapa gas? Karena cadangan gas kita jauh lebih besar dari minyak. Begitu. Jadi tetap ada subsidi BBM dalam masa peralihan sampai kita bisa mengalihkan ke gas. Begitu cara yang paling bijaksana, sehingga dengan demikian daya beli rakyat tetap terjaga. Untuk jangka panjang nggak bisa kita pertahankan subsidi, betul, sepakat. Tetapi ini harus ada konsepnya yang jelas. Politis. Acuan menghilangkan subsidi BBM kembali ke pasal 33 UUD 45. Biaya pokok namanya, konsep biaya pokok, bukan konsep harga pasar. Kalau harga pasar itu Mahkamah Konstitusi sudah melarang. Kita menggunakan harga pasar untuk BBM dan gas di dalam negeri. Untuk dalam negeri, gunakan biaya pokok. Kalau ke luar negeri, betul. Gas kita ke luar negeri harus mengacu pada harga pasar. Jangan terbalik. Jual gas ke Cina dengan harga flat, tidak boleh harga pasar. Sementara dalam negeri ingin harga pasar. Nah, ini nggak benar. Jadi, banyak hal yang harus kita benahi guna mengarahkan sektor migas ini untuk menunjang pencapaian negeri ini menjadi adikuasa. Bukan 2045 seperti Pak Sugeng tulis. Saya yakin jauh sebelum 2045 bisa tercapai apabila, sekali lagi, manajemen migas dibenahi, manajemen tambang umum bisa kita benahi. Langkah pertama, cabut itu Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Perbaiki itu. Sudah saya ngomong sudah 10 tahun lebih ini. Nah, ini undang-undang menyebabkan kondisi investasi migas di Indonesia terburuk sekarang. Kalau tahun 2010 Pressure Institute mengeluarkan hasil surveinya mengatakan kita lebih buruk dari semua negara Asia Tenggara kecuali dari Timor Leste. Nah, sekarang dalam Global Petroleum Survey 2011 dari Pressure Institute yang terbaru justru tambah anjlok. Kondisi investasi migas kita lebih jelek dari Timor Leste sekarang. Itu kondisinya, Pak, mohon maaf.
kepada Pak Rudi ya, tapi ini bukan masalah pribadi, tapi ini adalah cara ngelola kita. Jadi bukan saya mengatakan, tapi Fraser Institute di mana 20 board of editornya adalah profesor independen ya. Nah, ini memalukan. Nah, ini yang harus segera dibenahi. Kalau bisa Presiden SBY kita himbau keluarkan Perpu. Cabut undang-undang dengan Perpu sebagaimana Perdana Menteri Juanda tahun 5859 mencabut undang-undang pertambangan zaman kolonial yang merugikan bangsa dan negara, keluar Perpu Insinyur Juanda. Di mana tahun berikutnya Perpu dirubah jadi undang-undang oleh DPR menjadi Undang-Undang PRP 44 tahun 1960. Intinya hanya negara yang boleh menambang minyak dan gas. Hanya negara. Negara diwakili oleh badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara diberikan hak untuk bekerja sama dengan investor manapun, Seven Sisters atau siapapun. Pemerintah berada di atas mereka. Ini yang benar. Bukan kita anti asing, tetap asing welcome tetap. Ya, dengan UUD 45 asing welcome, tapi dia bekerja sama dengan perusahaan kita, badan usaha milik negara kita. Lalu dampak berikutnya adalah status ownership daripada resources, daripada proven reserve yang ada di Perodumi, kepemilikannya harus jelas. Dalam pasal 33 UUD 46, bila perlu kita amandemen pasal 33 itu, bukan hanya dikuasai negara. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara. Harus ditambah dengan kata dikuasai, dimiliki negara. Sehingga tidak ada simpang siur penafsiran. Nah, kalau itu dimiliki negara, selesai perdebatan, sehingga itu menjadi milik negara, CQ dibukukan di BUMN. Baru menjadi milik perusahaan minyak asing apabila minyak dan gas sudah keluar dari perut bumi, dibagi. Ini milik Anda. Sepanjang masih proven reserve itu milik negara, dibukukan, dicatat, dikelola oleh negara, CQ badan usaha milik negara. Itu yang benar. Good point. Pak Rudi, ini memang saya menuju negara adikuasa menjadi penting sekali supaya kita ini punya pegangan ya. Artinya konstitusi punya, reserve punya, segala macam yang dibutuhkan untuk menuju ke sana ada. Sekarang Pak Rudi itu ini yang sulit seperti Pak Marwan bilang memang soal politik, memang sebetulnya politis gitu. Pak Rudi, mungkin nggak semua yang disebut Pak Qurtubi tadi, jadi ada penggunaan gas bumi. Ini kan cuma berapa persen sekarang, hanya kecil sekali. Coba jelaskan pada publik, Pak Rudi. Jadi begini, saya setuju dengan Pak Marwan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan kita menjadi negara adikuasa adalah pengelolaan pemerintahan. Tapi yang saya maksud bukan pemerintahan yang sekarang berkuasa, tapi bukan pemerintahan di pusat saja. Ini sekarang terjadi distorsi antara pusat dan daerah yang juga tidak kurang-kurang. Oleh karena itu, pembenahan kembali, sinkronisasi antara Undang-Undang 22/2001 yang tadi dikritisi sama Pak Qurtubi dengan undang-undang lain yang terkait. Pendapatan pusat dan daerah, tentang otonomi daerah, tentang otonomi khusus, dan harus disinkronisasi agar terjadi sesuatu yang kondusif. Bahwa betul tadi Pak Hussein mengatakan enhance oil recovery itu adalah intensifikasi konsepnya, volume yang ada atau reserve yang ada ditingkatkan recovery faktornya. Sedangkan tadi Pak Marwan bilang shale gas, CBM dan sebagainya itu adalah ekstensifikasi. Sama dengan menambah kita Seven Sisters untuk mendapatkan tambahan-tambahan oil di tempat yang jauh di bawah air, ditambah lagi dengan source lain selain conventional gas, tetapi juga ada shale gas maupun CBM. Tetapi ekstensifikasi ini kosnya mahal. Sangat mahal karena penuh dengan resiko. Oleh karena itu suka tidak suka kita harus bersetuju dengan Pak Marwan tadi. Baik dalam negeri yang melakukan intensifikasi didorong, tapi yang ekstensifikasi juga tetap dibuka, sehingga gas yang hari ini reserve-nya cuma 108 triliun standar kubik feet, 108 triliun itu ekuivalen dengan 46 tahun saja, itu tidak kemudian menjadikan seperti minyak saat ini, kondisinya sulit dan sebagainya. Jawabannya balik lagi seperti yang idealnya tadi Pak Qurtubi. Misalnya, lakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Hussein tadi, seperti Cina. Apa yang dilakukan? Uang-uang sendiri, alat-alat sendiri, orang-orang sendiri, ngebor sampai puluhan ribu dapat dilakukan. Tetapi permasalahannya kita bukan Cina, bukan negara komunis, bukan negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu karena teknologi perkakasnya ada.
Kita tidak. Kita tidak punya teknologi perkakas yang cukup. Obeng dan sebagainya pun masih impor. Kita tidak punya peralatan yang cukup untuk melakukannya sendiri. Plus dengan kita tidak punya dana yang cukup. Kembali lagi ke undang-undangnya. Tidak punya flowback, tidak punya petroleum fund, tidak punya uang. Hasil dari pendapatan migas itu dipakai untuk mencari migas kembali. Tidak ada. Tidak sampai 5% atau 2%. Uang dari migas itu kembali untuk mencari eksplorasi. Semuanya kembali ke APBN dan hilang. Semuanya dipakai untuk kebutuhan APBN. Ini harus ditata kembali dalam undang-undang yang harus direvisi tadi. Jadi kalau menurut saya setuju saja dengan apa yang dikatakan oleh Pak Qurtubi. Mari kita benahi undang-undangnya, tetapi dengan pemikiran-pemikiran tadi, ada backflow, ada uang yang dikembalikan untuk pembangunan industri migas, ada ekstensifikasi yang dilakukan untuk mencari data tambahan, ada intensifikasi yang dilakukan untuk EOR, ada untuk melakukan pemboran sendiri, uangnya juga dari situ. Kalau itu dilakukan, artinya kita mau berenang-renang dahulu, bersenang-senang kemudian, itu baru bisa terjadi. Indonesia ini kelihatannya ingin langsung bersenang-senang. Potong Kompas tadi, satu-satunya cara misalnya tadi idenya, ya sudah semua perusahaan asing diputus jadikan nasional. Nggak bisa. Bahwa kemudian kita melakukan langsung sendiri, nggak punya dana, nggak punya teknologi. Kita harus naik seperti menaiki tangga. Step by step kita lalui. Kita tidak bisa naik seperti naik lift. Loncat langsung level tertinggi, nggak bisa. Alright, kita ada 2 menit closing remark, Pak Hussein. Ya, kalau Pertamina kami ada di transformasi kami dalam 10 tahun berkeinginan lah untuk menjadi world class company. Nah, stepnya itu ya kita memulai seperti juga NOC yang lain, BUMN yang lain, mulai dari yang achievable ke kami. Setelah itu segera kami ke yang lebih tadi yang soal ekspansi segala macam. Jadi memang at the mid-run Pertamina berkeinginan menjadi satu perusahaan internasional yang kelas dunia lah. Nah itu adalah langkahnya seperti itu kalau dari kami. Alright, very good. Pak Hussein, Pak Marwan, Pak Rudi dan Pak Qurtubi, sayang waktu terbatas. Tapi ini bukan yang terakhir. Saya akan lanjutkan. Moga-moga episode ini bisa menyentak hati para pemimpin dan tentu juga yang dipimpin. Seperti tadi Pak Marwan masih worry-nya ini karena ini masalah mau maju ke depan, tapi masalah politis kadang-kadang menarik kita dan membuat hurdle kepada keinginan kita itu. Sebelum saya menutup, tapi kemarin kita saksikan betapa dengan keadaan dalam negeri yang semua kita tahu, tapi di level konferensi internasional, kepala negara kita disambut dengan cukup ditempatkan sebagai negara yang mempunyai prospek, baik itu di kawasan ASEAN maupun di kawasan timur dari Pasifik. Jadi dugaan saya sembari kita mempersoalkan siapa memonopoli siapa dalam soal migas, tetapi kita punya harapan, punya optimisme bahwa tidak mustahil kalau kita bekerja dengan baik, dengan tekun, memperbaiki yang kurang baik, menuju negara adikuasa 2045 itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tidak capai. Itu bisa kita capai. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.